Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sudah lama ya kita tidak ketemu di sekolah minggu. Tapi walaupun tidak bertemu di sekolah minggu, sepertinya itu tidak menghalangi kita untuk beribadah ya. Nah, jadi biarpun melalui video ini, tapi kita tetap bisa memuji Tuhan bersama-sama. Yuk, sudah siap semuanya? Siapkan hati kalian, siapkan semuanya. Udah mandi ya semua? Ya. Kita akan mulai. Duduk yang rapi ya, duduk yang tertib. Oke, kita akan nyanyi lagu pertama dengan judul Adalah Sukacita di Hatiku. Oke? Ya. Ayo langsung. Silakannya. Ya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Oke, silakan tutup mata, lipat tangan, Nosedui akan pimpin. Jadi adik-adik juga ikut berdoa dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Meskipun kami tidak berkumpul dalam satu ruang ibadah yang sama, tetapi kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita kan adik-adik? Ya. Artinya masih bersukacita dan senang karena di dalam Tuhan kita selalu bersukacita, ya happy, oke? Jadi karena itu kita mau nyanyi satu lagu pujian lagi, Lose. Apa itu? Hati senang, ya. Oke. Oke, Lose tahu kan? Bisa. Oke. Adik juga bisa kan? Adik juga bisa kan? Ya. Mulai. Situasi yang seperti ini juga kita tetap bersukacita. Betul. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Betul loh, Shirley? Betul, Lose. Ya. Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lose. Betul. Tapi sebelum itu kita mau kasih persembahan dulu. Oke, Lose. Nah, karena sekarang ada di rumah, bukan berarti kita tidak bisa memberikan persembahan. Adik-adik sudah menyiapkan persembahannya. Kita juga persiapkan dan amplop putihnya, dan kita akan memasukkan uang kita ke dalam
Nah, jadi adik-adik sudah mempersiapkan amplopnya dan kemudian memasukkan uangnya ke dalam amplop dan menutupnya. Nanti disimpan, kemudian ketika adik-adik pergi ke sekolah minggu nanti, kita memberikannya di gereja. Ya, Ustaz. Oke. Ya. Nah, yuk kita nyanyikan satu lagu. Ya, lagunya Aku Diberkati. Ya, Ustaz. Ya, kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Adik-adik di rumah juga harus nyanyikan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang bergantilah, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang bergantilah, aku diberkati. Kita mau dengarkan firman Tuhan loh, Sedwi. Ya, Ustaz. Kita siapkan ya semuanya. Persembahannya sudah disimpan dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Ya, kita mau bernyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Tangan, Ustaz. Kali pakai Elsa ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah makin besar, berbuah, 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 besar banget, berbuah, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, berbuah makin besar, berbuah, berbuah makin terasa, berbuah, berbuah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Di rumah kita masing-masing tetap semangat ya ikut Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan boleh bangunkan kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang tolong dan berkati setiap kami, sehingga firman-Mu membuat kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lose akan cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Itu bisa nanti adik-adik lihat dari Matius, dari Lukas, dan dari Markus. Di dalam cerita Alkitab diceritakan bagaimana Tuhan Yesus sudah sangat lelah. Dia ketika sore dia lelah dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, "Ayo kita ke seberang danau. Di sana kita akan lakukan sesuatu." Karena itu para murid mereka naik perahu. Adik-adik, siapa yang pernah naik perahu? Nah, perahu yang dimaksud di dalam Alkitab bukan seperti kapal yang besar seperti gambar ini, atau juga perahu yang bisa masuk mobil. Kalau kita nyebrang dari Merak kemudian ke Bakau, itu mobil bisa masuk ke kapal. Tetapi perahu di sini adalah perahu yang hanya memuat orang, perahu para nelayan. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik ke perahu itu. Para murid begitu semangat. Mereka begitu semangat diajak Tuhan Yesus untuk nyebrang. Mereka berpikir bahwa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kondisi yang aman, di dalam kondisi yang baik-baik. Karena itu mereka berkata sama Tuhan Yesus, Guru pasti lelah. Karena itu Guru silakan untuk tidur, biar kami yang mengendalikan kapal ini. Nah, perahu nelayan itu perahu itu bisa berjalan
ketika didayung, bukan pakai mesin, tetapi ketika didayung dan perahu itu bisa jalan. Tuhan Yesus tidur, dan kemudian para murid melihat Tuhan Yesus tidur dengan nyenyak sekali. Dan ketika dia tidur, para murid saling berbisik, "Jangan ribut, tuh guru sedang tidur. Kita harus membuat kapal ini begitu tenang, sehingga guru bisa tidur dengan nyenyak." Tetapi ketika beberapa menit kemudian, ketika perahu itu mulai menyusuri danau itu, tiba-tiba danau itu menjadi begitu, angin ribut datang, dan air di danau itu begitu bergolak, begitu bergerak, dan mereka terombang-ambing. Ketika mereka terombang-ambing, maka mereka ketakutan. Dalam ketakutan itu mereka berpikir, apa yang terjadi? Kita harus bangunkan guru. Mereka datang kepada gurunya, Tuhan Yesus, dan kemudian mereka berkata seperti ini, "Guru, kita mau tenggelam. Guru, kenapa guru masih tidur? Ayo bangun, dan kemudian kita menyelamatkan setiap kita." Tetapi kemudian Tuhan Yesus bangun. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berkata kepada angin ribut itu, "Diam, tenanglah." Dan angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Dari angin ribut yang begitu menggoncang kapal itu, yang membuat danau itu bergerak dengan, membuat airnya bergerak dengan kacaunya, sehingga kapal itu terombang-ambing. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid? Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, adik-adik, di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan pada para murid bahwa di kapal itu ada Tuhan Yesus. Di kapal itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan mampu meredakan angin ribut itu. Karena itu Tuhan memarahi mereka. Para murid berseru kepada Tuhan, tetapi seruan mereka adalah seruan menyalahkan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Seruanmu haruslah bukan seruan menyalahkan Tuhan, tetapi seruanmu meminta pertolongan Tuhan." Adik-adik, siapa di sini yang suka berseru sama Tuhan? Berserunya melalui apa sih, Lose? Berserunya melalui doa. Ayo, siapa yang suka berdoa di sini? Berdoa ketika kapan? Berdoa ketika mau makan misalkan. Berdoa ketika lagi sakit misalkan. Berdoa ketika di dalam situasi sekarang yang banyak virus, dan kemudian kita berdoa supaya virus ini segera selesai dan orang-orang yang sakit segera sembuh. Nah, kita berdoa di dalam situasi itu, kita berseru sama Tuhan. Apakah kita berseru meminta pertolongan Tuhan, atau kita berseru bertanya, "Tuhan, kenapa?" Dan kemudian kita cenderung untuk menyalahkan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berseru kepada Tuhan, dan karena kita berseru kepadanya, karena kita percaya kepadanya. Adik-adik, jangan lupa ya, selama tidak ke sekolah minggu, ke gereja, adik-adik tetap berseru sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan sama papa mama, dan biarlah kita terus meyakini, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, menjaga papa mama kita, menjaga lose-lose, menjaga semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, dan tetap semangat ikut Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, boleh ajarkan kami bagaimana kami belajar untuk berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan, tetapi kami berseru karena kami percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kami dan sanggup menyertai kami. Berkati anak-anak dimanapun mereka berada saat ini di rumah mereka masing-masing, bersama dengan orang tua mereka. Tuhan yang jagai mereka. Biarlah mereka tidak lupa untuk berseru pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan mereka terus mencintai Tuhan. Jagai kesehatan mereka dan jagai orang tua mereka. Bapak, terima kasih untuk pagi ini kami boleh ke sekolah minggu, memuji Tuhan di rumah kami masing-masing, belajar firman, memberikan persembahan, dan setelah kami akan melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.